Guys, pernahkah terfikir dan kita bayangkan sebuah negara Islam yang kita percaya selama ini dan kita tahu negara itu adalah negara Islam yang sebenar, tiba-tiba ia mahu membuka kasino dan katanya bekerjasama dengan Israel. Adakah benar berita ini guys ataupun rumor saja? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi guys. Klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. So guys, kali ini satu video yang saya mahu reaksyenkan. Bisa saya katakan cerita ini agak menyedihkan juga dan agak memberi terperanjat ataupun kaget kepada saya juga guys. Kerana apa guys? Kerana katanya di sini Indonesia kecewa Arab buka kasino mewah berkedok judi dengan Israel, ambisi MBS. Guys, bagaimana guys? Sebuah negara Islam yang kita percaya Islam ini, yang kita tahu Arab Saudi guys, mahu membuka kasino dan hotel mewah bekerjasama dengan Israel. Apakah yang sudah berlaku ini guys? Itu menjadi tanda tanya saya sekarang ini. Dan apa yang kita dapat harapkan sama-sama sebagai kita ini umat Islam, jika benarlah Arab Saudi itu mahu membuka kasino bersama dengan Israel, mudah-mudahan perkara itu tidak jadi dan dibatalkan. Itu yang mampu kita lakukan ya sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, untuk kita menyelamatkan negara Islam yang lain. Jika kita mahu buat yang lain, tidak bisa guys. Jadi apa yang kita harus lakukan hanya untuk berdoa, sama-sama kita menadah tangan kepada Allah SWT. Jika benarlah berita ini Arab Saudi mahu membuat kasino bersama Israel, mudah-mudahan ia tidak akan berlanjutan dan mudah-mudahan dibatalkan saja. Dan perkabaran ini bukannya bagi-bagi kutip daripada cerita ataupun news yang sembarangan guys, tapi berita ini dikutip oleh bagi-bagi daripada berita CNBC Indonesia. Kita tahu ya, CNBC Indonesia memang sangat terkenal dan beritanya semuanya berita yang benar dan bukan hoax. Itu yang saya tahulah tentang CNBC Indonesia itu guys. Tapi guys, bagaimana cerita yang mahu disampaikan oleh bagi-bagi ini? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh bagi-bagi, dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Figur Islam dipertanyakan. Arab Saudi buka kasino mewah bekerja sama dengan Israel. Bagaimana respon Indonesia? Bentar. Arab buka kasino dan bekerjasama dengan Israel? Wow, ini salah satu yang mengemparkan juga nih guys. Okey, kita lanjut. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Wah, sudah jadi. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة. هناك تأكيد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما. Dunia dalam keadaan sangat-sangat sulit. Dunia sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah. Kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga berjaga-jaga, waspada, hati-hati. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم ذرائع مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95%. Sahabat Bagi-Bagi, semakin tidak karuan dengan dunia saat ini dan tak bisa dipercaya. Rumor dalam sebuah berita mengatakan Arab Saudi akan bangun kasino dan gandeng Israel. Sungguh di luar nalar. Arab Saudi akan bekerja sama dengan musuh bebuyutan Indonesia. Sepertinya Arab Saudi mulai luluh dengan negara Yahudi itu. Apakah hal tersebut benar adanya? Lalu, bagaimana respon Indonesia? Dan apakah Jokowi merespon hal ini? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, meski belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Arab Saudi dilaporkan mulai membuka pintunya bagi para warga dan investor dari negeri Yahudi tersebut. Keputusan ini diambil
saat Saudi berencana membangun kasino dan hotel di dua pulau Laut Merah, yakni Pulau Tiran dan Pulau Sanafir. Apa Untuk sudah menjalankan hal tersebut, Saudi ingin bekerja sama dengan investor dari Israel. Kantor berita Israel, Globes, melaporkan Saudi akan membuka pintu bagi pelancong Israel untuk berkunjung ke dua pulaunya di Laut Merah, Tiran dan Sanafir. Pulau itu sendiri nantinya akan dihubungkan dengan jembatan menuju wilayah Mesir. Arab Saudi akan segera mengizinkan orang Israel yang merupakan antek utama dari Amerika Serikat untuk mendapatkan visa turis untuk mengunjungi Pulau Tiran dan Sanafir yang akan menyediakan hotel dan kasino. Wah. Ternyata Arab Saudi sudah mulai luluh dengan negeri Yahudi itu. Aduh, jadi ngeri. Sebenarnya ini benar atau enggak sih? Tapi Mimin kutip dari CNBC Indonesia, ini CNBC adalah sesuatu yang benar adanya. Daripada CNBC, guys. CNBC Indonesia. Wow. Adakah benar ataupun hanya omong kosong? Ataupun adakah ini humor aja? Tapi ini daripada berita yang kita percayai ya, CNBC ya. Okey, kita lanjut guys. Bagaimana ceritanya? Sahabat bagi-bagi, Pulau Tiran dan Sanafir sendiri dibeli Arab Saudi dari Mesir pada tahun 2016. Sebelumnya, Pulau Tiran telah didemilitarisasi sesuai perjanjian normalisasi Mesir Israel pada 1979. Meski tidak memiliki sumber daya yang besar, pulau ini dianggap sebagai sesuatu yang strategis, mengingat lokasinya yang menjadi pintu masuk dari Laut Merah menuju Eilat, pusat ekonomi dan perdagangan Israel. Pada Juni lalu, Riyadh juga disebutkan tengah menarik minat investor negeri Yahudi itu untuk berinvestasi di wilayahnya. CAO Kamar Dagang Israel, Nirit Ofir, mengatakan kepada kantor berita Al Monitor bahwa sektor swasta di kedua belah pihak telah menarik Tel Aviv dan Riyadh dalam posisi yang semakin erat dari segi ekonomi. Arab Saudi mengincar teknologi pertanian Israel dengan banyak minat karena mereka dapat membantu Riyadh mencapai ketahanan pangan. Sahabat bagi-bagi, sebelumnya Saudi melarang masuknya warga Israel ke wilayahnya dan tidak menjalankan hubungan diplomatik dengan negara itu. Hal ini terkait tindakan okupansi Israel atas wilayah Palestina. Meski begitu, kedua negara tersebut sempat melakukan komunikasi di tahun 2020. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bahkan dilaporkan mengadakan pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sahabat bagi-bagi, selain itu, tetangga-tetangga Saudi seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan Tel Aviv. Ini dilakukan dengan mediasi oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin mantan Presiden Donald Trump. Sementara itu, Saudi saat ini sedang menggarap beberapa proyek besar di sekitar Laut Tengah. Salah satunya adalah sebuah kota baru yang dinamakan Neom. Proyek-proyek besar ini nantinya ditujukan untuk menarik warga internasional untuk berkunjung ke Arab Saudi. Pembuatan kota ini sesuai dengan visi 2030 MBS yang menginginkan agar negaranya lebih independen dari pendapatan minyak. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi sudah benar? Dan bagaimana dengan respon Indonesia untuk menanggapi hal ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Indonesia kecewa, Arab buka kasino mewah, berkedok judi dengan Israel. MBS ya. Bagaimana tu guys? Tiba-tiba ya
sebuah negara Islam, Arab Saudi, tiba-tiba mahu membuka kasino dan bekerjasama dengan Israel. Adakah ini berita hoax ataupun hanya kabaran angin saja? Tetapi berita itu bagi-bagi ambil daripada CNBC Indonesia. Mustahil juga kalau kita dengar daripada CNBC menyampaikan ataupun memberi berita yang palsu. Tetapi itulah, dan kita lihat bagaimana guys. Saya pun bikin kaget juga kenapa tiba-tiba Arab Saudi mahu membuka kasino dan hotel mewah bekerjasama dengan Israel. Itulah yang menjadi tanda tanya guys. Tapi apa pun kita harapkan sebagai kita orang Islam dan mayoritas negara kita ini seperti Malaysia, orang Islam, dan itulah kita harapkan doa-doa daripada orang Islam sendiri, termasuklah negara Malaysia juga, negara Indonesia. Mudah-mudahanlah apa yang dikatakan oleh bagi-bagi ini tadi, mengatakan Arab Saudi mahu bekerjasama dengan Israel untuk membuka kasino, itu tidak akan dilakukan ataupun tidak jadilah ataupun dibatalkan ya, kerana kita rasa perkara ini memang tidak baiklah, terutamanya negara Arab Saudi. Lagi-lagi ia adalah salah satu negara Islam. Itu yang kita sangat kecewa apabila sebuah negara Islam yang kita tahu selama ini tiba-tiba mahu bekerjasama dengan Israel untuk membuat kasino dan hotel mewah di dalam Arab Saudi. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang sering menonton tapi belum subscribe lagi, tolong klik butang subscribe guys, dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.